kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersgun Arif dari Forum News Network. Semakin mendekati pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 ini pada bulan Oktober ini ya, tanggal 19 sampai November ya, 19 Oktober sampai 25 November itu jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Ini spekulasi siapa berpasangan dengan siapa itu sangat menarik. Dan yang saya lihat ternyata tetap saja faktor TNI non TNI itu menjadi salah satu faktor penting untuk pasangan presiden dan calon wakil presiden. Nah, belakangan ini kan mencuat nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang bergabung dengan Ganjar, dan dia belum tahu apakah dia nanti akan jadi hanya ketua tim ses atau dia menjadi calon wakil presidennya. Dan juga ada perubahan sikap dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang semula kan beliau ini kan presidium kami menyatakan netral koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tapi ketika menyampaikan pidato atau orasi kebangsaan, kita bisa membaca dengan tegas bahwa akhirnya Pak Gatot Nurmantio itu berada di kubu oposisi, dan itu artinya bersama Anies Baswedan. Dan kemarin malah ada muncul spekulasi, jangan-jangan ini belum tuntas, belum segera diumumkan calon Anies Baswedan ini karena nego tentang siapa calon wakil presidennya dan masuknya Pak Gatot Nurmantio belum tuntas. Saya akan ajak Anda berdiskusi dengan seorang pengabdi militer yang seperti biasa. Ya, ini pengamat yang jadi narasumber kita tetap Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes. Bung Ginting, itu ya, bacaan tadi seperti itu ya kira-kira yang terjadi sekarang itu ya. iya, iya, menarik munculnya nama Gatot ini memang di akhir-akhir ini tentu semua juga menghubungkan dengan persyaratan nol yang dikemukakan tim 8 Anies Baswedan yaitu Sudirman Said. Oke, Eh, oke. Kalau kemudian tidak ada persyaratan nol, Hmm, tadinya ada 1 sampai 5. hmm, Ini menarik, nol ini adalah siapa nol ini? Nol ini apakah kemudian akan mendukung Anies, orang yang kuat mendukung Anies? Karena intinya kata kuncinya adalah berani, Bung Hersu. hmm, Nah, hmm, kita lihat bahwa salah satu kelemahan dari Anies Baswedan adalah dia harus di backup dari sisi politik hukum, polhukam gitu, hmm, politik hukum dan keamanan. hmm, Karena itu wajar kalau orang menghubungkan bahwa diperlukan sosok yang kuat di bidang polhukam. Dalam hal ini tentu orang mengait-ngaitkan dengan figur militer. Ya, figur militer ini kan terakhir muncul di tahun 2009 sampai 2014 ketika SBY dari 2004 sampai 2014 selama 10 tahun merepresentasikan figur dengan background militer. Nah, ada dikait-kaitkan hal itu dengan pengalaman era Presiden Soeharto, betapa kemudian militer juga sangat dibutuhkan untuk negara seperti kita di tengah kancah perang dingin yang kali ini terjadi lagi antara Amerika dengan Cina begitu ya. Ya, Jadi dan skala dulu kan perang dingin era era Rusia dengan Amerika itu jauh di ujung di sana begitu ya, Bung iya Ginting, iya iya. di Eropa. Jadi iya iya. Jadi eh, kita tidak bisa lepaskan bagaimana konflik di Indo-Pasifik antara Yes. Hmm. Amerika dengan Cina yang sekarang menjadi sebuah kekuatan superpower dan Ya, di depan mata salah sekarang berarti ya kita itu kok konflik. persis persis. Jadi potensi potensi serangan dan lain-lain ke Indonesia atau di kawasan itu sangat dekat. Kita tahu ketika Presiden Amerika Serikat Gerald Ford meninggalkan Jakarta, ketika baru sampai Jepang, Hmm, pasukan Indonesia kemudian menyerbu Timur Timur. Ketika hmm, itu hmm, Timur Timur masih disebut Timor Portugis, hmm. dikuasai oleh faksi Fretilin yang cenderung dekat dengan komunis. Ya, 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 Tentu ya. saja kita baru saja tahu tahun 75 Amerika kalah dalam Perang Vietnam begitu ya. Hmm, hmm, Jadi di Asia Tenggara ada Vietnam, Laos, Kamboja,
yang komunis begitu. Kemudian ada lagi kemudian Timor Portugis di kawasan Asia Tenggara. Maka diberikan izinlah, eh, Amerika memberikan izin kepada Indonesia untuk mengambil Timor Portugis agar Fretilin tidak, agar komunis tidak kuat. Jadi Jadi kayak teori khawatir ada Kuba ya, Kuba kedua di Asia Tenggara kira-kira gitu ya. persis persis. Jadi dulu kita tahu bagaimana potensi Perang Dunia Ketiga akan muncul dari kasus Kuba ya, Bung Hersu ya. Jadi ketika Uni Soviet kemudian mendukung Kuba begitu, kemudian ini yang menjadi perang dingin yang akhirnya tidak terjadi dalam pengertian perang itu dihambat karena kalau kita lihat teori balance of power, perang itu tidak akan terjadi kalau keduanya sama kuat, Bung Hersu. Jadi perang itu akan terjadi antara si kuat dan si lemah, begitu kan. Nah, ini potensi militer Cina kan juga sangat kuat dan dia tidak terpengaruh oleh kasus yang ada di konflik Rusia Ukraina. Jadi dia tetap fokusnya di sini. Maka Amerika juga sama, Bung Hersu, dia tidak fokus ke sana. Ukraina hanya separuh hati karena konsentrasinya tetap di Indo-Pasifik ini. Jadi seperti itu butuh figur-figur kuat, maka kemudian seperti Bung Hersu tadi tampilkan bahwa ada juga Andika Perkasa yang kemudian bergabung menjadi tim suksesnya Ganjar Pranowo. Apakah akan jadi ketua tim sukses akan ditentukan pada hari Senin ini, Bung Hersu. Jadi besok itu akan ditentukan. Atau apakah kemudian dia yang justru menjadi calon kuat untuk wakil presiden. Kita akhirnya ingat, Bung Hersu, bagaimana ketika Hendro Priyono dulu mertuanya Andika Perkasa itu bergabung dengan PDIP lalu diumumkan dalam kabinet Megawati menjadi kepala BIN Badan Intelijen Negara. Jadi lewat partai itu. Jadi nah, jangan-jangan Andika menggunakan pola yang sama untuk masuk ke PDIP, apakah untuk menjadi kepala BIN berikutnya kalau Ganjar menang atau barangkali memang dia dibutuhkan untuk wakil presiden di tengah konstelasi global. Jadi politik global sangat membutuhkan juga figur-figur militer. Dalam hal ini kita tahu kelemahan Ganjar itu kan ada di masalah diplomasi luar negeri, Bung Hesu. Kita tidak pernah lihat bagaimana kiprah Ganjar di forum internasional. Gitu. Berbeda dengan Anies Baswedan, kiprah di forum internasional kuat, Prabowo juga kuat. Nah, kelemahan Ganjar ada di situ di forum internasional yang barangkali ini bisa ditutupi oleh figur Andika Perkasa yang memang diplomasi militernya cukup kuat. Ya, Kita ya. lihat Dan dalam lama di beberapa. Amerika dia ya, ya Bung Bung Ya, ini. persis. Dia mengambil 3 gelar magister itu di Amerika dari mulai MA, MSc maupun magister filosofi. Jadi Ya, dan ini ya, ini setelah yang sebentar ya, dibutuhkan saya juga. sebetulnya ya saya di era Pak Andika baik sebagai Kasat maupun Panglima itu kan kerjasama dengan militer dengan Amerika Serikat itu kelihatan sekali sangat intens gitu ya. Persis sejak sejak Andika Perkasa jadi Kasat, Bung Hesu. Jadi kelihatan sekali ketika Garuda Sale dengan Amerika itu juga memperkuat image dia sebagai perwira yang kuat dalam diplomasi dan dia menyadari bahwa salah satu kelemahan kita adalah dalam relasi. Kemudian untuk mendukung kekuatan Indonesia, dia menjalin hubungan terus dengan negara-negara di kawasan, termasuk Papua New Guinea untuk melawan OPM, begitu ya. Dia dekat juga dengan Malaysia, bahkan Brunei, sampai terakhir kali sudah pensiun baru mendapatkan penghargaan dari Singapura. Ini kan wujud bahwa diplomasi militernya Andika saya kira cukup bagus dibanding dengan beberapa pendahulu. Itu kelebihan Andika. Tapi kalau untuk di dalam negeri, Bung Hersu, ini
Gatot Nurmantio itu cukup kuat. Kebetulan kedua figur ini dalam 4 jabatan terakhir tuh di posisi yang sama dari mulai Panglima TNI, Kasat, Panglima Kostrat, dan Komandan Kodiklat. Eh, Keduanya menduduki 4 jabatan itu sama begitu Bung Jadi Hersu. track recordnya sama, cuman beda di pangdamnya ya, saya kira ya. Ya, ya beda di Pangdam. Kalau Gatot kan Pangdam Brawijaya. Kita lihat salah satu kekuatan Gatot adalah ciri seperti militer Indonesia, Mhm. memiliki kekuatan di pembinaan teritorial, Bung Herso. Yes. Mhm. Anda Mhm. lihat walaupun barangkali Gatot sudah pensiun, tapi Mhm. dukungan massa terhadap Gatot di Jawa Timur misalnya Ya, iya, iya, iya. itu membludak misalnya ketika Gatot atas nama eh, eh, kami ya koalisi Mhm. kaminya itu Mhm. eh, Mhm. berkunjung misalnya ke wilayah Jawa Timur, Kediri atau Madura atau apa Yes. gitu, Ya, ya, ya. dukungannya cukup kuat karena Ya. dia punya pengaruh magnet yang kuat terhadap umat Islam. Nah, Mhm. Mhm. Gatot selalu dalam beberapa pidatonya tanpa umat Islam TNI tidak akan kuat dan Ya, ya. selalu itu karena umat Islam sebagai umat mayoritas dan makanya tidak salah juga kalau Gatot dipersepsikan seperti Jenderal Sudirman yang coba berusaha dekat dengan kalangan Islam. Jadi Mhm. Mhm. kekuatan-kekuatan Sudirman kan seperti itu. Yang ini barangkali tidak dimiliki oleh Andika Perkasa. Jadi Yes. ada plus minus dari Ya. kedua belah pihak begitu Ya, ya. dan saya kira Pak Gatot juga soal isu anu ya, hantu komunisme itu ya, hantu bangkitnya Ya, komunisme itu kan itu saya kira isu yang sampai sekarang menjadi concern para TNI ya, baik ya. yang senior maupun junior saya kira masih menjadi isu concern dan juga tentu umat Islam ya. Dan Jawa Timur itu penting sekali yang kita sebut soal itu ya, Bung Inti. Ya, ini Gatot ini kan ada irisan yang hampir sama Gatot dengan Hmm. Andika. Andika Perkasa ayahnya dari Magelang, Jawa Tengah, Ya, ibunya dari Blitar, Jawa Timur. Dia ya. Hmm. barangkali punya kekuatan eh, eh, yang irisannya sebenarnya hampir sama saja dengan Ganjar di Jawa Tengah Hmm. dan Jawa Timur. Nah, Hmm. Gatot kelebihannya adalah dan persamaan Andika dengan Ganjar dipersepsikan sebagai sesama nasionalis gitu, Ya. Hmm. tapi cenderung bukan nasionalis religius gitu. Betul. Hmm. Jadi lebih seperti nasionalis sekuler. Itu Hmm. ciri khasnya PDIP. Nah, Hmm. Gatot ini dipersepsikan sebagai nasionalis religius karena Hmm. memang Hmm. cukup kuat. Hmm. Ayahnya juga sebenarnya kan keluarga ayahnya asalnya dari Solo, walaupun Hmm. kemudian cukup lama bertugas di Banyumas dan ayahnya Gatot Nurmantio juga orang yang diasuh oleh Jenderal Wijaya Suyono, sangat dekat sekali, Bu. Bahkan Hmm. Hmm. sempat menjadi semacam sekretaris pribadi atau ajudannya ya ketika Hmm. Hmm. Wijaya Suyono bertugas menjadi panglima di Sulawesi. Ya, dan Pak Gatot Wijoyo kan ini juga figur yang kemarin-kemarin terakhir itu belakangan banget kemarin paling paling dihormati ya di salah satu tokoh senior di TNI ya, Bung. ya paling dihormati. Ya, ini generasi 45 dengan background Kopassus kan Bung Hersu. Ya. Jadi Hmm. Hmm. dia yang menggantikan posisi Sarwo Edi dulu Hmm. di Kopassus. Hmm. Dan sangat dihormati ya. Jadi kita bisa lihat ketika pemakaman Jenderal Wijaya Suyono itu Hmm. hampir semua jenderal-jenderal senior juga hadir, termasuk Andika yang memimpin upacara itu. Nah, sama uh, uh, Andika juga ayahnya adalah figur militer yang cukup pintar, Bung Hersu. Jadi lulusan Akademi Seni 1957, waktu itu cuma 17 orang yang bisa lulus, Bung Hersu. Hmm. 17 yang dilantik jadi Letnan 2. Jadi orang-orang pintar dari Aduh, 35 tekad ya dulu namanya eh, ya, masih ya. tarunanya yang ya, iya iya awalnya Akademi Seni kemudian jadi Akademi Teknik Angkatan Darat. Jadi orang pintar. Nah, Ya. jadi ini sama-sama anak kolong nih Bung Hersu, sama-sama Ya, ya, anak ya, kolong. ya. Jadi
jadi eh, apa namanya, bagaimana mereka juga mengikuti alur cara berpikir orang tuanya yang memang perwira militer yang cukup kuat pada era mereka begitu ya. Jadi Hmm. ini berpengaruh sekali. Gatot seperti saya bilang tadi, dia cukup lama juga di medan-medan operasi yang cukup berat seperti menjadi Dandim di Merauke, Dandim di Jayapura, kemudian komandan batalion di Maluku. Jadi tugas-tugas di wilayah timur. Nah, sama dengan Andika Perkasa yang pernah mengawal Presiden Soeharto segala macam. Gatot juga sangat kuat ketika dia dipercaya menjadi ajudannya Jenderal Edi Sudrajat ketika Edi Sudrajat menjadi Pangdam Siliwangi. Jadi ini figur-figur yang kekuatan Gatot adalah di operasi, kekuatan Andika adalah di intelijen. Ini perwira intelijen dengan perwira operasi. Ya, Dan ya. dua figur ini biasanya adalah orang-orang yang mempunyai cara berpikir, cara bertindak agak beda dan unik, punya Ya, kelebihan begitu, ya. Bung Hers. Oke, jadi memang yang benar ini orang lupa ya, orang tahunya bahwa Andika itu di lingkungan kepresidenan ketika menjadi komandan pas pampres saja ya. Padahal Iya, saya ingat sekali, saya pernah waktu kunjungan Presiden Soeharto ke Bosnia itu saya ikut rombongan di situ dan Andika juga saya masih ingat waktu itu dia masih perwira perwira pertama perwira pertama perwira sih. pertama, Ya, Kapten Andika Perkasa. yes, ya perwira pertama ketika Iya, dia mengawal Pak Harto pada waktu itu. Ya. iya, iya. Kita tahu misalnya pengawal keluarga Cendana, keluarga Pak Harto gitu, di mana ada eh, Batu Tutut gitu ya. Oh, di situ ada Andika gitu kan mengawal gitu. Ya, Ya ya. memang tugasnya ya, tugasnya sebagai orang Kopassus memberikan pengamanan spesial. Letkol dan kolonel tidak begitu kelihatan karena memang lebih pada tugas-tugas intelijen. Beda Yes. dengan Gatot Nurmantio kelihatan karena dia perwira operasi. Dia Hmm. bertugas di mana orang tahu dan kekuatan Gatot itu adalah ciri khas Angkatan Darat, kuat di pembinaan teritorial. Kita ingat Bung Hersu, Hmm. eh, dia mempunyai program dulu nama serbuan teritorial Hmm. gitu. Kita harus membantu, artinya TNI membantu rakyat karena kalau rakyat kuat, TNI kuat. Itu yang selalu digaungkan Gatot dan kita sudah lama tidak melihat juga TNI yang kuat, yang punya hubungan dekat dengan Islam. Panglima TNI sebelum-sebelumnya tidak begitu ya, dan Gatot representasi seperti itu. Gitu. Oke, mari kita bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari Ya, Pak Andika dulu ya. Saya kira yang sudah ya, terbuka ya. Kan Andika kemarin menyatakan ditanya oleh wartawan kenapa dia memilih mendukung Ganjar Pranowo, yang kenapa tidak pada Pak Prabowo atau Anies begitu yang dia ya, bagus sekali dia menjawabnya bahwa semua sama-sama bagus, tetapi preferensi pribadi dia. Itu kan juga menarik. Saya ya, agak, ya. agak saya sih memang langsung menghubungkan kalau preferensi pribadi, tapi pasti orang tidak bisa melepaskan mertuanya Pak Hendro yang sangat dekat memang dan bahkan sebenarnya sama dengan ini juga guardiannya Ibu Mega ya pada Iya, era iya, baru ya. Dan tapi kan Pak Andika ini juga punya hubungan yang cukup dekat sebenarnya harusnya dengan Pak Prabowo karena dia itu kan saya kalau nggak salah itu kayak semacam anak angkatnya dari Pak Suryo Prabowo, Letnan Jenderal TNI Suryo Prabowo, salah satu orang dekatnya Pak Prabowo kan gitu. iya, iya. Ya memang ketika dalam tanda petik Andika Perkasa luntang-lantung Hmm. eh, menjadi kolonel itu, Hmm. Surya Prabowo menariknya menjadi Sespri Kasum TNI ketika Ya, Surya Prabowo menjadi Kasum TNI. Jadi ya semacam anak asuhnya begitu ya. ya, ya. Dan jangan lupa sebenarnya juga sebagai orang Kopassus ya dia dekat dengan eranya adalah eranya Prabowo. Hmm, Pasti ya, anak ya. asuhnya Prabowo juga gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Dan Andika Perkasa akhirnya orang juga menghubungkan dengan Jenderal Budiman ketika menjadi Kasat, Andika diberikan kepercayaan menjadi Komandan Korem di Sibolga.
nama Andika itu mulai melambung lagi, itu adalah ketika menjadi Komandan Korem di Sibolga. Kawal Sebelumnya kawal tidak, samudra orang ya. tidak. Ya. Iya, kawal samudra di Hmm. Sumatera Utara. Nah, Hmm. baru setelah itu dia mendapatkan bintang satu di Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Itu lagi-lagi di era Budiman. Jadi ini kok Hmm. seperti kebetulan dia dia mendapatkan pertolongan dalam tanda petik Hmm. dengan tentu dengan kelebihan-kelebihannya. Hmm. Andika dipercaya menjadi Sesprinya Kasum TNI Letjen Prabowo Subianto, Hmm. kemudian menjadi uh, Komandan Korem di Sibolga dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat setelah pergantian kepemimpinan nasional dalam rentang waktu 9 bulan saja menjadi bintang satu. Andika langsung promosi bintang 2 menjadi Komandan Pas Pampres. Ya, ya, Ini ya, yang ya, ya, ya. waktu itu menjadi kontroversi gitu kan. Ya. Biasanya untuk menjadi bintang 2 perlu 2 jabatan dulu. Ah. Bintang Dan satu. tidak dari penerangan ya jalurnya ya. Iya, iya, iya. Jadi Hmm. inilah spesialnya Andika. Ya tentu Ya. orang menghubungkan juga karena pada saat itu eh, Hendro Priyono mentuanya adalah tim suksesnya Jokowi. Jadi orang Ah, di ya, ya, balik itu. Jadi ya, wajar kemudian ada relasi seperti itu. Orang menghubungkan ada patron dan klan di situ. ya. Maka Balik sebentar, kemudian Bung Giting. ya, Tadi kalau Anda sebut dia ditarik oleh Pak Surya Prabowo jadi korspri-nya gitu, iya, kemudian naiknya pada Pak Budiman ya. Budiman. Ya. Ini apakah ada kaitannya nih Korpsen nih antara orang tuanya Pak Iya, Andika dengan kedua orang ini, kedua Pak, baik Pak Surya Prabowo maupun Pak Budiman? iya, saya kira Jenderal Budiman maupun Jenderal Suryo Prabowo ini kan juga anak asuhnya dari bapaknya Andika kan, Ah, oke. Kolonel Sunarto ya, jauh lebih senior ya, Hmm, hmm, lulusan 1957, Suryo Prabowo lulusan 76, Budiman lulusan 78. hmm, Ini pasti ada terkoneksi di situ dalam wadah korps dan segala macam, hmm, pasti menghormati para seniornya juga, hmm, seperti hmm. bagaimana mereka menghormati Trisno yang Ya. itu justru eh, adik kelasnya dari Kolonel Sunarto, Hmm, ayahandanya Andika Perkasa. Jadi mereka tahu betul, saling terkait, saling terhubung begitu ya. hmm, hmm. Nah, jadi saya kira wajar saja orang mengaitkan sesama keluarga besar korps seni begitu ya. Ya, 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 Dan ya. ya Andika juga kan dalam beberapa pengakuannya sebenarnya dia ingin mengikuti jejak ayahandanya, Hmm, tapi bukan di militer. hmm. Karena lulusan Akademi Seni dulu itu kan kuliahnya separuh di ITB, separuh di Akademi Militer di Bandung itu, Bung Hmm. Hersu. Ya, ya. Jadi mereka kan lulus jadi Letnan 2, punya 2 ijazah, ijazah Hmm, sarjana muda ITB hmm. dengan sarjana militer begitu ya, Ah, sarjana. ya, Nah, ya, ya, jadi ya, ya. 2 itu. Nah, dia Ya. kan punya keinginan awalnya menjadi insinyur arsitektur begitu ya. Oh, oke. Iya, kalau ayahnya kalau Zeni konstruksi berarti berarti dia teknik sipil begitu ya. Ya, 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 Jadi ya. saya eh, me- apa namanya membatalkan keinginan karena ayah saya yang kolonel saja kelihatannya secara ekonomi kurang kurang mampu untuk membiayai saya kalau Oke. kuliah di ITB. Jadi saya kira kehidupan keluarganya Kolonel Sunarto itu bersahaja sekali, Bung Hersu, Yes. Ah, dan itu orang-orang di kompleknya juga mengetahui ayahnya Andika Perkasa seorang yang bersahaja. Maka Andika memilih berkarir, memilih ke Akabri gitu, Akademi Militer, ya. dan ternyata tidak salah menjadi lulusan terbaik begitu ya. Dan Oke. kita lihat Bung Hersu, dia senang sekali membangun. Hmm, ya, ya, ya. Kalau kita Mabes lihat. Angkatan Darat itu dipercantik di zamannya Pak Andika ya. Iya, iya, dan dia selalu mempercayakan komandan detasemen markas Angkatan Darat itu dari Kopzeni. Jadi karena Oh, orientasinya membangun begitu. ya, Sama ya. dengan ketika di Mabes TNI.
Ya, Kita ya, ya. lihat dia selalu membangun, termasuk salah satu keunggulannya membangun pos militer di Papua yang rawan waktu itu seperti bedeng sementara, dibikin cantik sekali, Ya. termasuk di daerah-daerah yang terpencil segala macam. Nah, Oke. kelebihan Gatot juga seperti itu, Bung Hersu. Hubungannya dengan rakyat itu sangat dekat sekali, dia cair gitu, bahkan Hmm. seperti eh, Anda bisa lihat kalau harus berkopiah putih, dia pakai kopiah putih. Kapan Ya, dia berkopiah hitam, berkopiah hitam. ya, Berbeda dengan Andika yang jarang kita lihat, bahkan mungkin tidak pernah kita lihat dia betul, berkopiah begitu ya. Di betul, saat betul. menjadi militer atau sudah purnawirawan. Jadi kelihatan ada kedekatan. Nah, tinggal sekarang kalau Anies Baswedan itu kelihatannya membutuhkan kekuatan, mungkin dari citra Islam Anies cukup kuat, tapi kemudian untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, barangkali dia butuh dukungan orang yang kuat di Ya, situ. Islam Dan tradisional Gatot, ya saya kira dalam hal ini ya, Islam ya tradisional. tradisional, Gatot itu bisa diterima di sana. Hmm, Kalau Jogja, Anies kuat karena hmm, dia sekolah di sana. Jawa Barat juga mungkin karena dia terlahir di Kuningan, Jawa Barat, dia hmm, punya ikatan seperti itu. Nah, hmm, Andika kan juga menarik, Bung. Ini karena anak tentara juga lahir di Bandung begitu ya. hmm. Lahir di Bandung, dia punya orang tua Jawa Tengah dan ayahnya Jawa Tengah, ibunya Jawa Timur. Jadi, tapi kelemahannya adalah Andika tidak kuat di ceruk Islam itu, Bung Hmm, Herfi. ya, ya, dan Dan padahal ini yang perlu dipentingkan oleh Ganjar Pranowo ya, gitu ya. nah, makanya kemungkinan juga Ganjar Pranowo tidak akan memilih Andika untuk mengambil ceruk di Jawa Barat. Hmm, Mungkin kalau kita lihat peresmian groundbreaking patung Soekarno hmm, oleh Hasto itu, hmm, dengan Ridwan Kamil, maka kemungkinan malah PDIP akan mengambil ceruk Jawa Barat hmm. dari Ridwan Kamil, Ya, ya, walaupun mungkin Ridwan Kamil tidak terlalu kuat di ceruk Islam. Tapi kita lihat, Bung Hersu, kelemahan PDIP itu dia tidak menang dalam pilkada dalam pemilu di Kota Bandung. Yang menang itu kan PKS di Kota Bandung. Kemudian di keseluruhan Jawa Barat yang menang adalah Gerindra. Ini kekhawatiran dari PDIP adalah di Jawa Barat, di mana pemilih terbesar itu adanya di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi rasanya semuanya akan konsentrasi bertarung di Pulau Jawa nih, Bung Hesu, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang lain boleh kalah, tapi di sini cukup menang di ya, 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 tiga tempat itu, maka dia akan kemungkinan akan menjadi ya. presiden tanpa mengecilkan provinsi-provinsi lain yang jumlahnya cukup banyak, antara lain di luar Pulau Jawa adalah Sumatera Utara. Oke, jadi kalau kita bayangkan sekarang head to head, katakanlah ya misalnya kemudian Andika itu bersama dengan Ganjar Pranowo dan Pak Gatot bersama Anies, perannya akan berbeda ya, Bung Ya, Ginting ya. Kalau ya, Andika mungkin akan menjadi bagian dari tim yang saya kira mungkin kalau disebut-sebut tim sukses sangat mungkin gitu ya, bukan capres, bukan bukan cawapres. Cawapres mungkin pilihannya kalau Ganjar dia akan memilih apakah seperti yang disebut Ridwan Kamil atau mencari tokoh seperti polanya yang selama ini dilakukan oleh PDIP, NU dan lebih senior kan gitu ya, itu pola ya, PDIP ya. ya. Tapi kalau Pak Gatot ini pas banget ya kalau dengan pasangan dengan Anies ya, bisa benar-benar saling menutupi kelemahan yang ada pada Anies gitu ya. Iya, apalagi pertarungan Pilpres kali ini sangat keras sekali, maka dibutuhkan figur yang juga sangat kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan yang keras itu. Hmm. Gatot Itu kan, eh, kriteria cu- nol tadi itu ya yang iya, iya, ya. Gatot ini identik dengan perwira yang berani, begitu ya, Hmm. termasuk berani menentang kalau tidak setuju dengan presiden, dia Hmm. juga berani sampaikan. Tapi kita bisa lihat Gatot juga pernah mencoba menetralisasi demo di Jakarta ya, Hmm. ketika kemudian dia bersama Tito Karnavian, Menteri Sosial
Khofifah dan Yeni Wahid membuat semacam eh, semacam eh, demo yang tidak kalah dengan 212 kira-kira begitu ya waktu itu. Jadi dia dipersepsikan juga sebagai nasionalis, tapi dia juga bisa diterima oleh kalangan Islam. Jadi relatif kuat di bidang di ceruk nasionalis religius. Nah, kekuatan Gatot itu tadi Bung Hersu. Dia untuk di dalam negeri, kalau kekuatan Andika untuk diplomasi luar negeri. Nah, kira-kira tinggal mana yang dibutuhkan oleh figur Anies dan juga figur Ganjar. Apakah kemudian formasi sipil militer juga akan kembali merebak seperti eranya eh, SBY dan juga eranya Pak Harto gitu ya. Jadi ini kita akan melihat apakah konstelasi global ini juga akan mempengaruhi figur-figur ini untuk tampil atau seperti apa. Jadi bukan tidak mungkin juga di tengah kancah pertarungan Cina dengan Amerika, Yes. Andika Perkasa dibutuhkan untuk bisa melobi melobi Amerika. Karena selama ini kelihatannya Jokowi malah identik sangat dekat dengan Cina. Cina. Ya, Nah, Ganjar saya kira kemudian, nanti juga begitu PDI ya. nah seperti itu juga. Nah, Andika dibutuhkan karena bisa dekat dengan Amerika. Tapi bagi kita tidak masalah sebenarnya karena kita negara non-blok, kita harus bisa dekat dengan semua blok itu. Bukan Ya, berarti ya, ya, ya. kemudian Hmm. dekat tapi kita ikut alur mereka. Itu kan bagian dari permainan mendayung di antara dua karang Ya, ya. blok-blok itu, Bung Haris. Ya, dan tapi saya kira yang satu keharusan ya bahwa pemahaman geopolitik global itu penting sekali karena Ya, jujur saja kita mesti memberi catatan serius di dua periode pemerintahan Presiden Jokowi itu profil Indonesia di dunia internasional itu betul-betul lemah ya dan Pak Jokowi itu betul-betul figur yang sangat inward looking gitu ya, nggak sangat iya, iya. itu ini yang mestinya ke depan ya bang harus berubah kalau dengan figur ada Pak Prabowo dan Pak Anies itu kita udah bisa membayangkan bahwa profil Indonesia yang akan datang di dunia internasional akan kembali moncer gitu. Nah, betul. Kita lupa tadi belum bahas Prabowo. Prabowo juga identik dengan orang yang mempunyai kekuatan diplomasi internasional, Bung Hetsu. Hmm. Peran dia kelihatan sekali ketika kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Ini Hmm. sekaligus eh, sisi positif Prabowo menjadi Menhan gitu ya. Kalau dia barangkali di oposisi tidak kelihatan bahwa dia sebenarnya punya kekuatan itu. Barangkali ini juga yang menjadi alasan Jokowi menarik Prabowo menjadi Menhan dan ternyata kita bisa lihat kekuatan militer kita semakin tambah kuat di era kepemimpinan Prabowo menjadi Menhan. Diplomasi militernya juga sangat kuat. Untuk mencari pesawat tempur saja, Bung, dia harus keliling luar negeri berpikir mana yang harus diambil dan segala macam di tengah kondisi yang menurut dia belajar dari pengalaman dia sebagai tentara, dia tidak mengira dia lulus tentara tahun 74, setahun kemudian ternyata Indonesia harus mengambil Timor Timur. Dia juga sedang berpikir bahwa jangan-jangan dalam waktu dekat ini juga ada kekuatan asing yang ingin mengambil Indonesia. Maka kemudian eh, kehadiran Gatot juga, kehadiran Prabowo Subianto dan kehadiran Andika Perkasa menjadi refleksi bagaimana kemudian kita harus mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, yang Yes. dihormati, karena kita pernah menjadi kekuatan terkuat di selatan dunia ketika Ya. era Soekarno. Padahal pada saat itu kita juga tidak punya uang, tapi Hmm. kekuatannya adalah Soekarno didukung oleh diplomasi militer yang kuat dan itu dilakukan oleh figur Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal Ahmad Yani yang melobi negara-negara lain, termasuk eh, kita punya waktu itu Omar Dhani yang juga punya kekuatan diplomasi militer untuk kekuatan Ya. angkatan udara kita, Yes. terlepas dari konflik pada era Ya. itu, Bung Hersu. Ya, saya kira ini lagi menarik ya kalau kemudian Pak Andika sudah menyatakan tegas akan bergabung gitu.
kita tunggu Pak Gatot ya. Ya, Lebih pada mereka sinyalnya sih kuat dan sinyalnya ke arahnya kalau Pak Gatot pasti akan ke oposisi dan ke oposisi dalam hal ini Anies Baswedan kan begitu ya. Tinggal ya, kita tunggu konkretnya seperti apa dan peran seperti apa yang akan diambil. Begitu ya, Bung Giting ya. ya. Tapi ini kan jelas, Bung, pernyataan Gatot bahwa Mm-mm. kalau kubu oposisi tidak diberikan tempat dalam Yes. pilpres, itu Mm. akan berbahaya sekali bagi demokrasi. Gitu. Yes. Kita ingat, Bung Hersum, Mm. bagaimana forum purnawirawan perwira tinggi TNI Polri sekitar 120 purnawirawan perwira tinggi yang dipimpin Letnan Jenderal Ediwan Prabowo itu mendukung Anies Baswedan dengan alasan itu, Bung Hersum. Maka kemudian orang juga mengaitkan kalau gitu nggak salah juga kalau ada figur militer yang coba dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan. Yang kedua adalah pernyataan Gatot itu tadi soal oposisi. Itu kan menandakan bahwa dia sebagai tokoh oposisi dalam hal ini forum kaminya itu mendukung kami yang sebelumnya netral, maka kemudian Sahganda Negolan sampai keluar dari kami untuk Yes. mendukung Anies karena Mm. barangkali geram nih kok kami masih netral-netral aja dalam situasi seperti ini. Ya. Pernyataan Gatot itu kemudian eh, diterjemahkan bacaan politik. Oh ya, Gatot sekarang sudah mendukung Anies Baswedan dari Yes. semula netral. Jadi Ya. Oke. Gatot sudah menyatakan dirinya, Andika juga sudah menyatakan dirinya. Nah, maka kemudian ada figur-figur militer di Ya. tiga kubu koalisi ini, Bung Hesu. Saya percaya orang seperti Pak Gatot orang yang sangat penuh perhitungan begitu ya. Ya, Mungkin ketika netral itu beliau mungkin masih belum melihat Pak Anies dapat tiket atau tidak gitu ya, akan ya, maju pada pilpres atau tidak. Sekarang dengan pernyataan itu kemungkinan Pak Gatot melihat itu, oh ini potensi maju dan itu harus di backup gitu. Kira-kira gitu ya, Bung ya, Giting. ya. Dan menurut saya juga eh, AHY barangkali bisa juga legowo atau Mhm. Susilo Bambang Yudhoyono Mhm. mantan presiden juga tidak pernah ada masalah dengan Gatot. Jangan lupa Gatot Mhm. menjadi kasat dan menjadi kasat itu di eranya Presiden SBY. Mhm. Ya, Kemudian ya. Gatot juga menjadi Panglima TNI di eranya Presiden Jokowi. Jadi sesungguhnya Gatot ini relatif bisa diterima oleh Demokrat karena Gatot juga pernah menjadi muridnya SBY dalam hal ini ketika SBY masih tampil sebagai figur militer pada Yes, saat itu. ya, ya. Satu korpsnya juga sama-sama korps ya, Kostrad begitu. Yang kedua, Iya, Pak Gatot juga menunjukkan loyalitasnya bahkan ketika Pak SBY sudah tidak jadi presiden. Kan ingat ketika ribut-ribut ada upaya pembegalan Demokrat itu oleh Pak Muldoko kan Pak Gatot ternyata juga salah satu figur yang pernah dihubungi oleh mereka-mereka ini dan yang menyatakan bahwa nggak mungkin dong Pak Gatot itu akan melawan Pak SBY yang membesarkan beliau. Gitu kan ya pernyataannya iya, Pak. iya. Ini Ya. tipikal loyalis yang Yes. baik gitu ya. Kalau dia mau kan dia juga bisa melakukan hal yang seperti Muldoko dalam Mhm. tanda petik ya membegal Partai Demokrat, membegal partai bekas pimpinannya Ya. mantan presiden gitu. Ya, oke. Kira-kira menurut saya SBY kemungkinan juga tidak akan menolak kalau situasi mengharuskan Gatot Nurmantio yang mendampingi Anies Baswedan Ya. ketimbang barangkali ada resistensi kalau AHY menjadi wakil presidennya karena di seberang sana ada Letnan Jenderal Prabowo, di seberang sananya juga ada Jenderal Andika Perkasa dan lain-lain. Jadi saya kira masuk akal juga, tapi jangan lupa pula tanpa saham dari Demokrat, Anies tidak akan bisa mengantongi tiket sebagai calon presiden, Bung Hersу. Jadi Ya. Demokrat punya kartu kunci. Kalau Hmm. kemudian kuncinya dilepaskan, Anies juga tidak bisa. Ya. Tinggal kemudian bagaimana kerelaan dari masing-masing pihak. Yang penting adalah kemenangan kubu Anies atau kemenangan kubu Ganjar, kemenangan kubu Prabowo tanpa kemudian melihat dinamika politik di dalamnya. Karena
tiga-tiganya belum punya pasangan nih Bung Hersu, Ya, ya. karena PDIP juga lagi-lagi Ya. berbicara bahwa pengumuman cawapresnya diundur lagi Bung Hersu, dari semula Juni menjadi September. Ini Ya, kan ya. semakin semakin dekat ke bulan Oktober. Apakah kemudian mampu mempunyai persiapan logistik pemilu, Hmm. misalnya membuat pakaian, membuat umbul-umbul, dan itu butuh jutaan Bung Hersu. Jadi menurut saya juga tidak mungkin dipesankan di dalam negeri saja. Itu pasti akan juga dipesankan ke Ya, negara-negara lain seperti India dan Cina. Jadi ya. semakin cepat sebenarnya pengumuman semakin baik karena punya Yes. waktu untuk berpikir, untuk kemudian persiapannya lebih matang begitu Bung Hersu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Selamat Ginting. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute